Males belajar nih. Maka jajan ya nggak susah. Kelas keterampilan ya, ini musik. Jadi itu lagu mereka dimajukan ke dua yang salah, karena beberapa yang cantikan kita pakai bahasa isyarat loh. Jangan bukan. Bukan materi apa, kan yang penting itu kalau ada materi
untuk kemampuan Malah kamu kata-katanya. Iya. Iya. Kenalan nama. Nama saya ini kaki. Ambil terpisah kaki. 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 Nama Vita. Iya, namanya Vita. Ini besok ujian fakultasnya ujian UN. Salah satunya dia tahun ini. kelas 12. Kelas 12. Oh, Iya. Jadi temennya cuma apa? Cuma satu orang. Gitu kan. Coba, dilihat ya. Rifki. Kelas berapa? Iya. Kelas 7. Kelas 8. Kelas 8. Ini partnernya, dekat partner. Kelas 7. Berapa? Jagoan. Iya, Nama saya N. Sami. Panggilannya Isam. Kelas 12 SMA ujian. Terima kasih. Nama enggak mau duit. Sejarahnya yang tahu sejarahnya kalau secara mendetail itu diapi nggak tahu tapi sebagian ada yang betul kan didikat kritis tahun 9 gitu Pak 97 kalau salah sampai sekarang 12 tahun kemudiannya balik lagi. Kemarin kita kan belum pernah ngobrol kalau misalkan kita tahu ada sharing ya? Ada alur nikah kelas kita ya ceritanya kan gimana sih? Iya. Tadinya kita mau ngambil objeknya itu kita ambil juga yang warnanya jadi kayak objek semuanya. Ada cuma sampai jam 11. Kalau selain hari Jumat dari Senin sampai Kamis sampai jam 12:30. Ketika kan bapak kan lulusan biasa tapi masih jalannya ketika kita adaptasi membingungkan. Ini waktu menangani anak ABK susah sulit karena masalahnya belum mengetahui psikologi abnormal ya. Jadi saya ngambil itu kan karena karakter anak bermacam-macam, jadi problemnya itu juga problemnya di anak bermacam-macam. Di antaranya ya ada yang beraktif, ada yang hipoaktif, ada yang khusus kami menjadi teman, ada yang bicaranya itu susah bicara, misalnya satu kata dua kata, karena memang yang dialami kejadian bermacam-macam.
ada tunagrahita sedang, ada yang ringan, berat, begitu harus tunagrahita itu yang berat. Kalau misalnya kalau tunagrahita ringan itu mampu bikin, tunagrahita sedang mampu latih, tunagrahita berat mampu rawat. Biasanya kalau IQ-nya itu yang IQ-nya dimiliki tunagrahita ya, keterbelakangan mental kan IQ-nya di atas 50 sampai 70 itu bisa dibikin. Kalau IQ-nya 50 ke bawah dari 30 sampai 50 itu bisa dilatih, mampu latih, itu masuk kategori tunagrahita sedang. Kalau IQ-nya di bawah 30 dari 20 ke atas sampai 30 itu tunagrahita ini berat. Nah, kalau IQ-nya di bawah 20 masuk kategori idiot. Dia itu mampu rawat. Kalau mau makan, minum, atau mau pipis ya, itu dari orang tua semua yang kasihan. Semua guru umum yang ajar, misalnya ada guru umum menangani anak ABK bingung kendalanya apa, karena belum pernah mengetahui psikologi abnormal utama. Dan makin perlu karena kuncinya guru SLB yang pertama mempunyai kesabaran yang sangat tinggi ya. Yang kedua penuh ketelatenan, keuletan ya. Terus cara menyampaikannya pelan-pelan, juga berulang-ulang. Kalau di umum beda satu saat yang bisa sampaikan satu kali. Kalau di SLB 3 kali, 4 kali, 5 kali sampai anaknya merespon ya. Nah, secara pembelajarannya sudah berpengalaman bisa menangani anak kita. Tapi intinya kan kesabaran. Dia harus mengetahui karakteristik anak ya. Karena itu bermacam-macam. Misalkan kita masuk di kelas C1 atau tunagrahita ringan, walaupun jumlah anak hanya 8 orang atau 7 orang, itu kemampuannya bermacam-macam, juga karakteristiknya bermacam-macam ya. Harus mengetahui kayak gitu. Terus keadaan kondisi perkembangannya ya, IQ-nya, jadi harus dipahami oleh guru ABK atau di SLB sini. Karena aku sadar, karena saya masuk tahun di SLB sini tahun 2009 sampai sekarang. Jadi saya UPAI Mapel menangani anak bermacam-macam. Jumlah di sini SD ada 14 kelas. Saya masuk 14 kelas. Kemampuannya bermacam-macam. Tidak mudah menangani anak. Ya. Bukan Stein ya. Itu tidak ada yang latar belakangnya. Minta maaf ya, kenapa? Dan di Stein itu tidak ada yang latar belakangnya S1 atau S2-nya atau S3 ABK, belum ada. Kalau psikologi umum banyak S1 psikolog, SPSI, MPSI. Nah, kalau khusus, kalau ABK abnormal itu jarang. Nah, makanya saya juga mengajukan lamaran di sana. Saya itu terus saya Sofia kenal, bukan Sofia, Bu Sofia, pernah gila, Mas Besar, pernah gak sakit dia Bapak, Mas Besar kan pernah gak ada proses sendiri, berita ringan sedang berat dengan membudi, sedang mampu latih. Terus ada lagi banyak, sayangnya itu kendalanya belum ada dosen
Kalau kan yang latar belakangnya S1 atau S2-nya lulusan PL belum ada ya. Kalau teori memang kita biasa, tapi prakteknya yang berat. Itu ada autis, dosen dulu, itu aktif, materi jaringan, sedang, berat, tunadaksa, tunalaras, tunanetra, tunarungu, banyak ya. Saya alhamdulillah waktu itu S1 saya tunarungu penelitiannya, S2 saya tunadaksa. Bisa mendalami ilmu fisiologi abnormal, walaupun latar belakang saya itu tarbiyah ya, tapi saya mendalami ilmu fisiologi abnormal karena saya sudah menangani anak, bahkan saya alhamdulillah saya bisa teori kayak gini cara terus sekarang. Apa sih yang tanyakan? Biar saya jawab. Kemudian ketika kan meski kan pasti kan anaknya kan tinggalnya di rumah, jadi otomatis ada hubungan juga, ada hubungan antara guru, murid dengan orang tua. Itu gimana caranya gurunya untuk minta bantuan orang tua untuk mendidik juga di rumah? Itu kira-kira di sini itu apa yang dilakukan? Apa ada perkumpulan? Apa ada arahan? Apa ada gimana? Dulu tahun 2015 setiap hari Sabtu itu kakak guru khusus membahas tentang tentang anak ABK, tentang perkembangannya, tentang masalah administrasi dan lain sebagainya. Itu tahun 2015 sampai selama 1 tahun 2009 sampai 2020 ada kakak guru. Sekarang setelah tahun 2009 sudah ada masalah itu hubungan antara guru, orang tua dan anaknya di rumah ya. Itu ya biasanya ya tergantung dari orang tuanya. Tapi biasanya kalau anak orang tuanya itu menemukan anak terlalu susah ya, anak itu kan anak ABK kan butuh perhatian, butuh ujian, dibuang-buang penuh, itu biasanya kan kasihan, mudah marah. Anak tunanetra itu mudah marah, kalau marah mesu ya, jadi harus dibuang-buang, perhatikan, senang. Tapi biasanya antara orang tua murid itu kan biasanya kan dari titik di rumah ya, itu tergantung dari wali murid. Kalau misalkan wali di rumah itu agak usaha atau kasihan sama anaknya, keadaan kondisi perkembangan anak ya, itu bisa les diberi kegiatan di rumah sambil pembelajaran, akhirnya les. Ini menemani lah, tapi secara kita katakanlah beri kegiatan pembelajaran. Saya dulu sudah menangani anak itu, saya sudah les ya tahun 2011 sampai sekarang menangani anak les ke rumah. Tapi biasanya yang dijelaskan itu biasanya tunagrahita. Yang EQ-nya 35 sampai 45. Itu memang ya menemani, dia kasihan, apalagi ini ya di rumahnya cuma satu keluarga ya. Ini keluarga itu anaknya 2 atau 1 kan kasihan, dia butuh orang lain. Apalagi terus kan yang tadi disampaikan itu adanya tes IQ ya Pak ya. Itu untuk pelaksanaan tes IQ sendiri itu dari kapan? Waktu pertama kali masuk? Ya masuk di masuk tes dulu cara kemampuan dan materiknya, bahasanya, ya, perkembangannya itu tes jelas. Jadi tapi untuk pendaftaran itu sama ya kayak sekolah yang lain. Untuk pendaftaran seperti kalau ajaran baru sama kayak sekolah-sekolah yang lain. Ya sama, tapi kalau tesnya
bermutih sesuai kemampuan manusia. Kan tadi saya lihat ada yang sendirian di kelas, muridnya satu, gurunya satu, terus ada yang kelasnya banyak itu kenapa Pak? Biasanya yang katakan guru satu itu langsung dikhususkan, karena biasanya kalau digabungkan dengan teman-teman yang lain itu bisa menjadi temannya, bisa merusak. Itu kan tidak lebih berat kasihan teman-teman yang lain diganggu. Jadi penanganan layanan khusus guru. Tapi biasanya autis atau tuna juga kita C1 tapi kemampuan karakternya hiperaktif, hiperaktif, muter-muter, tidak bisa dengan tenang. Ya, ketika bat nyamuk muter-muter sana kemari, kadang melempar apa meja, melempar kursi, kan nanti kan terbiasa rusak ininya, lantainya. Tulisan tangannya kena akbar, itu memang luar biasa, anaknya memang hiperaktif sekali. Kalau KBM-nya sama diberi teman-teman, ada teman-temannya itu teman sering dipukul dari belakang, ini bentar lagi. Kita tanya apa? Kan KBM-nya kan KBM-nya harus spesial kan Pak ya? KBM-nya itu mulai jam 7:30 sampai jam 12:30. Kelas yang SD. Kalau SMP SMA sampai jam 7:30 sampai jam 8. Saya juga ngajar BTG di sini, BTG SK Dinas. Saya ngajar di tahun 2005 sampai sekarang. BTG bahasa Quran. Itu semua apa yang paling dulu itu tahu lihat banyak anak itu kayak itu. Mas Tio, halo, tuh penjendro itu kan mongoloid, matanya sipit, makanya kan itu mongoloid. Sindrom itu anak sindrom. Saya kan kok anak kan kalau baca sindrom kan bingung kan, teori kan baca kan itu secara langsung aja praktek. Besok hari apa yuk? Besok hari apa? Jumat. Ini hari Jumat. Nah ya terus. Iya. Terus itu anak penjendro. Ya, itu coba lihat kalian. Ya, dia matanya putih. Biasanya nusa hidungnya kayak itu. Itu pun kebanyakan belum IQ-nya di bawah 50 kebanyakan. Kebanyakan di sini sakit kan dari lahir. Apanya? Kebanyakan sakit seperti ini. Oh, masalah ada letak dari mas sini ya. Yaitu ada yang dari pembahat dari ini dari atau ada dari gen itu ada yang masalah kejatuh, ada yang sakit, akhirnya kendala sakit panas, akhirnya kan susah jarak, tapi itu bisa kan kemungkinan besar itu dari gen faktor. Jadi misalkan ya ibunya yang dari ayahnya itu ada yang keturunan kita atau dosen itu nanti bisa putunya itu bisa, atau dari buyut sampai putunya itu kena bisa secara rupiah itu tetap mencapai itu yang susah. Itu kalau menangani anak itu yang susah itu tunarungu kan dia kan hanya kendala bahasa kan, tapi akhirnya normal. Tapi yang berat terus cara tunarungu kemampuannya ganda, tunarungu secara kemampuan tunagrahita itu susah kasihan. Itu kan tidak bisa digabung dengan yang tunarungu murni. Kalau tes itu kemampuannya berbeda. Yang mengajarkan tunarungu murni kalau tes sama nilainya 80-90. Kalau yang tunarungu ganda ya itu bisa nilainya 50-40. Nah, dia IQ-nya itu di bawah 50. Ada itu tunarungu B1 atau tunarungu ganda, jadi kemampuannya ganda, tunarungu tidak murni tunarungu itu ada
ada yang tunagrahasa ya D1 ya ada tunagrahasa kemampuannya tunagrahasa ringan atau tunagrahasa sedang ya ada. Nah di sini memang orang sudah berpengalaman menangani anak karena saya masuk semua kelas, jadi keadaan kondisi kemampuannya perkembangannya itu saya sudah tahu, karakternya Jawa saya tahu per kelas semua kelas berbeda dengan di kelas. Kalau di kelas menangani hanya kelas itu, kalau saya kan semua kelas ya. Dengan siapa Pak? Ini Pak Adi Gunawan, saya tidak kenal, belum pernah saya belum. Kalau dulu saya sekarang belum ada Pak Adi Gunawan. Saya itu kalau pasca itu kan tidak ada pasca ya pasca sarjana itu juga ya, itu kan langsung daftar masuk langsung nggak ada pasca, nggak ada KKN nggak ada, adanya menteri. Saya pernah ke Malaysia dan Singapura itu tahun 2014 saya ke Malaysia. Saya alumni ketiga angkatan 3 tahun 2015 sudah. Siapa? Sofia Tunida, Putri Sofia Tunida. Enggak pas. Itu tidak ada. Misalnya saya kenal yang kontak saya dengan saya itu yang masuk S2 itu kan tahun 2012 hanya 23 orang. Apalagi? Terus kan yang tadi disampaikan itu adanya tes IQ ya Pak ya. Itu untuk pelaksanaan tes IQ sendiri itu dari kapan? Waktu pertama kali masuk itu? Ya masuk di masuk tes dulu secara kemampuan dan materiknya, bahasanya, ya, perkembangannya itu sudah jelas. Jadi tapi untuk pendaftaran itu sama ya kayak sekolah lain. Untuk pendaftaran seperti tahun ajaran baru sama kayak sekolah-sekolah yang lain. Ya sama, tapi kalau tesnya bermudah sesuai kemampuan manusia. Kan tadi saya lihat ada yang sendirian di kelas, muridnya satu, gurunya satu, terus ada yang kelasnya banyak itu kenapa Pak? Biasanya yang katakan guru satu itu langsung khususkan, karena biasanya kalau digabungkan dengan teman-teman yang lain itu bisa menjadi temannya bisa merusak. Itu kan tidak lebih berat, kasihan teman-teman yang lain diganggu di penanganan layanan khusus gurunya. Biasanya autis atau tunagrahita C1 tapi kemampuan karakternya hiperaktif, muter-muter, tidak bisa dengan tenang. Ya, ketika bat nyamuk terpentar sana kemari, kadang melempar apa meja, melempar kursi, itu kan nanti kan biasa rusak ininya, lantainya. Tulisan tangannya kena akbar, itu memang luar biasa, anaknya memang beraktif sekali. Kalau KPM-nya sama diberi teman-teman, ada teman-temannya, itu temannya sering diikut dari belakang. Ini bentar lagi. Tanya apa? Terus kan KBM-nya kan KBM-nya harus spesial kan Pak ya? KBM-nya itu mulai jam 7:30 sampai jam 12:30. Kelas yang SD. Kalau SMP SMA sampai jam 7:30 sampai jam 8. Saya juga ngajar BTG di sini. BTG SK Dinas. Saya ngajar dari tahun 2005 sampai sekarang. BTG bahasa Quran. Kemampuannya paling dulu. Tahu lihat benar anak itu kayak itu. Mas Tio. Halo. Tuh konsentro. Itu kan mongoloid, matanya sensitif, makanya kan itu mongoloid. Down syndrome itu anak Down syndrome. Saya kan kok anak misalkan kalau baca Down syndrome kan bingung kan. Teori kan baca kan itu secara langsung aja praktek.
Besok hari apa yuk? Besok hari apa? Jumat. Ini hari Jumat. Nah ya terus. Iya. Terus itu anak tuntun ya itu paling kalian ya jam mati matanya putih di sana nong saya ujungnya kayak itu tuntun kebanyakan tuntun IQ-nya di bawah 50 kebanyakan Kebanyakan di sini sakit karena dari lahir gitu. apanya Kebanyakan sakit seperti ini. oh masyarakat dari tatlah dari masuk sini ya yaitu ada yang dari kembang dari ini ada atau ada dari gen itu ada yang masalah terjatuh ada yang sakit akhirnya kendala sakit panas akhirnya kan susah jalan tapi itu bisa kan kemungkinan besar dari gen COVID jadi misalkan ya ibunya yang apa dari ayahnya itu ada yang turunan kita atau itu nanti bisa putunya itu bisa atau dari buyut sampai putunya itu pernah bisa saran rupiah itu tetap negara itu yang susah itu kalau menangani anak itu yang susah itu tunarungu kan dia kan hanya kendala bahasa kan tapi akhirnya normal tapi yang berat terus cara tunarungu kemampuannya ganda tunarungu secara kemampuan tunagrahita itu susah kasihan itu kan tidak bisa digabung dengan yang tunarungu murni kalau tes itu kemampuannya berbeda yang mengajarkan tunarungu murni kalau tes misalnya nilainya 80-90 kalau yang tunarungu ganda ya itu bisa nilainya 50-40 nah, dia IQ-nya itu di bawah 50 ada itu tunarungu B1 atau tunarungu ganda jadi kemampuannya ganda tunarungu tidak murni tunarungu itu ada yang tunagrahita ya B1 ya ada tunagrahita kemampuannya tunagrahita ringan atau tunagrahita sedang ya ada nah di sini memang terserang sudah pengalaman menangani anak karena saya masuk semua kelas jadi keadaan kondisi kemampuannya perkembangannya itu saya tahu karakternya Jawa saya tahu per kelas semua kelas berbeda dengan guru kelas kalau di kelas menangani hanya kelas itu kalau saya kan semua kelas ya dengan siapa Pak Bimbing Pak Adi Gunawan saya tidak kenal belum pernah ada kalau dulu saya sekarang belum ada Pak Adi Gunawan saya tuh kalau pasca itu kan tidak ada pasca ada pasca sarjana tes juga ya itu kan langsung daftar masuk langsung nggak ada pasca nggak ada KKN nggak ada adanya menteri saya pernah ke Malaysia dan Singapura itu tahun 2014 saya ke Malaysia sekolah ini dulu cikal-bikalnya dulu TK ya TK awalnya itu mesti ketika dia pulang dari Jakarta ke Pekalongan gitu kan di Pekalongan ini kan kampung kampung halamannya almarhum bapak jadi ketika lihat di sini anak-anak ABK itu sangat banyak maka karena jiwa sosial itu tinggi maka dia berketik mau membuat sekolahan untuk anak ABK dengan cikal bakal yang pertama itu membuat TK dengan jumlah 29 anak dengan sistem jemput bola jadi datang ke rumah masing-masing anak awalnya di Depok alamannya kita di
banjirip gang 2A itu di depan Ipal itu. Depan Ipal, MTS Ipal itu kan ada itu. Nah, pertama di sana di musola itu, musola pendopo gitu. Di sana pembelajaran mulai. Terus kita kena siswa itu semakin hari semakin banyak kan, maka di itu kan empat dan kemudian atas tempat untuk memadai pembelajaran terus itu mengadakan peminjaman pokok di sana. Ini pembangunan dari 1913 sampai 1998. Jadi bisa mau lihat profilnya nanti juga bisa dilihat secara misi ada misi ini di sini ada profil yang sudah saya cetak ini sendiri. Jadi untuk SLB dengan yayasan itu sendiri. Mungkin bisa nanti bisa dipelajari nanti. Jumlah pendidik dari PAUD sampai SMA itu ada 35. Ya. Yang di apa? Di PAUD itu ada 5. Yang di SD, SMP, SMA itu jadi 23. PAUD sampai SMA. Jumlah peserta didik kurang lebih 200. Ya yang UN kita bukan UNBK, kita itunya UN KP, Ujian Nasional Atas Pensil. Karena kalau kita pakai UNBK, ya siswanya hanya satu. Nah itu siswanya satu, terus fasilitasnya kan harus memadai, kita harus ada server, harus ada komputer, dan itu nanti mengawasi satu anak tenaganya banyak sekali kan, ada protor, ada teknisi, ada pengawas. Ya, kalau misalnya kita kan ya kita masih pakai yang manual. Peserta ada 11, tapi yang untuk SMA itu peserta ada 11, tapi yang ikut ujian nasional hanya 1. Karena yang bisa ikut ujian nasional itu hanya bertuna netra, tunarungu bicara, tuna dasar. Kalau yang tuna kita, autis, tuna ganda itu hanya ujian nasional. Kemampuan acting. Beda-beda, itu tunaan. Kita kalau metode itu jadi gini, metode anak itu jadi destruktif ya, jadi satu beda dengan yang kalau di sekolah umum pasca, berarti individu. Jadi makanya satu guru itu kita hanya batasi standarnya 5. Nah, tapi karena ini kita kurangkan SDM, jadi satu guru itu ada yang 8, ada yang 6, ada yang 7. Nah, yang kalau itu kan kalau kita kan sebelumnya memang kadang anak-anak itu kan ada yang ngambek ya, yang ada yang tantrum itu. Nah, kita selesaikan dulu apa, kita hadapi yang lainnya dulu masuk ke kelas, yang tantrum itu nanti kita dari itu kita sesuainya kemauannya. Jika dia ingin dibuat dulu ya dibuat dulu, kita nggak bisa memaksakan dari kita. Kita harus sabar tanpa batas. Sabar, paten, terus banyak metode untuk menghadapi anak. Jadi ide untuk menghadapi anak itu juga apa? Jadi ada ide dari guru. Jadi antara guru dan guru lain metodenya juga beda-beda. Untuk hubungan antara guru dengan orang tua
kita biasanya kalau pertemuan ya cuma setahun 2 kali, paling itu ketika menerima rapor. Jadi kalau misalnya ada permasalahan anak ke anak, orang tuanya bisa langsung kita ke wali kelas. Kelas kita nggak ada masalah sama mereka kelas. Jadi kita nggak ada pertemuan seperti orang tuanya, terus nanti kan ada masalah mereka nanti orang tua baru ke itu parenting, namanya parenting ya, parenting karena anak kita tuh beda karakternya. 8 anak tuh mungkin bisa 80 karakter gitu. Beda dengan anak umum gitu kan, makanya bisa parenting. Ketika anak seperti ini gini, kalau kita nggak bisa. Jika anak autis saja itu satu anak autis itu bisa berapa karakter mereka. Ya, bisa kita samakan dengan Terus bagaimana metode untuk mencapai tujuan? metodenya untuk melakukan metode pelaksanaan atau metode pendidikan? Kalau metode dalam pelaksanaan kita pelayanan pada masyarakat, ya kita saat itu kita ada pembatasan ya, karena kita kan satu kita sapa orang tidak luas dan juga SDM kita tidak membatasi, ketika penerimaan kita dibatasi hanya berapa siswa. Jadi dengan sekolah umum kalau misalnya mereka dalam pelayanan mendapatkan sesuatunya mereka secara iklan. Kalau kita gitu tidak perlu kita iklankan. Kenapa kalau kita iklankan? Nanti kalau misalkan kapasitasnya 10 orang yang kapasitasnya 100 orang yang 90 mana? Itu tuh pelayanan kita untuk pendidikan untuk pelayanan pada anak-anak itu satu guru dan yang lain itu menyesuaikan kemampuan anak. Jadi menggali potensi yang tersedia, kita punya kurikulum menggali potensi yang tersedia pada anak. Anak ini 8 anak ini mungkin metodenya dalam belajar berbeda. Terus kemampuannya juga berbeda-beda. Terus potensi anak itu berbeda-beda juga. Maka kita gali satu persatu. Kelas itu dalam bulan ini kita maksimal 8. Ada yang 7, ada yang 5. Jadi satu kelas itu beda. Jadi satu guru itu dengan negeri yang lain itu beda-beda dari pembelajarannya. Kalau misalkan ini ingin tahu, mungkin bisa nanti langsung masuk kelas. Nah, kita lihat ada semua. Jadi nggak bisa masuk satu kelas aja. Masuk semua, nanti antara satu harus beda-beda semua. Nah nanti kalau misalnya apa untuk administrasi apa bisa saja, misalnya apa suruh kami dari sana saya dapat nilainya bagus.